Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Shibra Lazani. Sebelum kita membahas cerita di dalam film ini, tekan dulu tombol subscribe dan like. Oke, terima kasih. Dalam film ini terlihat sebuah ring pertandingan dan seorang pemuda yang ingin bertanding, tetapi si pemuda itu mengatakan, astaga naga, ternyata lawannya adalah robot besar. Tetapi dia mau tak mau harus tetap melawan robot itu. Dia terus mencari akal untuk melawan robot itu dan pada akhirnya robot itu dikalahkan oleh pemuda itu dibantu oleh kawan robot kecilnya. Pemuda itu terlihat pergi ke suatu tempat yang terlihat tempat itu sangat mengerikan, tetapi bagi dia tempat itu sangat menyenangkan dan ternyata sangat menyenangkan dan ternyata tempat itu sedang mengadakan pelelangan cincin. Pemuda itu menawar cincin itu, tetapi ada pemuda lain yang juga menawar cincin itu, dan terjadilah perebutan penawaran. Tetapi pemuda yang satunya lagi dia tidak mau kalah, dan si pemuda yang satunya lagi itu, dia menawar dan menukarkannya dengan batu giok yang ada padanya jika dijual sangatlah mahal. Tetapi si pemuda Yue Wei mengatakan giok itu adalah palsu. Si Yue meminta untuk memeriksa batu giok itu. Tanpa dia sengaja batu giok itu patah. Si pemuda yang memiliki giok itu marah dan mereka pun berkelahi. Si pemuda pemilik giok itu meminta si Yue untuk membayar gioknya yang sudah rusak itu. Tetapi tiba-tiba datang seorang wanita merebut cincin yang ada bersama si Yue, dan terjadilah perkelahian. Mereka saling merebut cincin itu. Si Yue terus berupaya merebut cincin itu yang telah diambil oleh wanita itu. Cincin itu sudah dimasukkan ke besi wanita itu. Mereka berusaha mengambilnya. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang berbaju hitam dan mereka diserang oleh kelompok itu. Dan mereka bertiga pun menghajar orang-orang itu. Mereka sepertinya ingin bersahabat. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang berbaju hitam dan mereka diserang oleh kelompok itu. Dan mereka bertiga pun menghajar orang-orang itu. Mereka sepertinya ingin bersahabat. Ternyata benar saja mereka akhirnya berteman karena kedatangan orang yang mereka cari, yaitu Guru Xiaxi. Mereka bertiga tujuannya sama, menemukan Guru Xie, dan akhirnya mereka bergabung. Dan akhirnya mereka naik kapal Guru Xie. Mereka terlihat sedang bertanya kepada Guru Xie, "Siapa kau?" Tanda tanya, "Apa kamu benar Guru Xiaxi?" Dan Guru Xiaxi menjawab, "Kamu lebih tahu dariku." Tetapi si Yue mengatakan ini memang Guru Xiaxi. Dan mereka pun terlihat akrab dan Guru Xiaxi mengajak mereka untuk makan. Sampai di meja makan terlihat ada seekor panda, mereka pun ketakutan. Dan Guru Xiaxi mengatakan, "Jangan takut, dia sangat baik kok." Dan panda itu terjatuh dan tertidur lagi.
Perjalanan mereka pun sampai ke kota apung bulan. Di situ ada kawan guru Siasi. Tetapi kawan guru Siasi itu ternyata sudah memilih jalan yang salah, yaitu jadi orang jahat dan bersekutu dengan iblis. Mereka ingin membunuh guru Siasi untuk mendapatkan pedang guru Siasi. Terlihat si Yue sedang bersama wanita itu. Kelihatannya si Yue suka kepada wanita itu. Mereka terlihat akrab. Dan tiba-tiba kapalnya oleng dan mereka hampir terjatuh. Hehehe. Terlihat guru Siasi sedang berbincang-bincang dengan pemuda es itu. Mereka saling bertanya dan membahas masa kuno dan kekuatan spiritual, mengatakan tentang kota bulan. Dan si Yue menanyakan kepada guru Siasi apakah dia masih ingat atas pemberiannya. Tetapi guru Siasi mengalihkan pembicaraan. Ternyata mereka dapat masalah. Kapal mereka diserang. Si Yue dan wanita itu turun ke bawah dan memeriksa sesuatu yang ada di kapal itu. Mereka menemukan sebuah lukisan. Ternyata guru Siasi menyuruh pemuda es untuk membebaskan wanita yang ada di lukisan itu. Dan kapal mereka pun diserang oleh kawan guru Siasi. Pemuda es masuk ke dalam lukisan itu untuk membebaskan wanita yang ada di dalam lukisan itu. Tetapi lukisan itu terbakar. Mereka terus diserang oleh kelompok berbaju hitam dan di sisi lain dalam lukisan itu. Mereka harus cepat-cepat keluar karena lukisannya sudah terbakar. Bila tidak keluar mereka bisa terbakar juga. Kapal mereka pun terus diserang oleh orang-orang itu. Mereka tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk melawan dan membunuh orang-orang itu yang telah menyerang mereka tanpa alasan. Lukisan itu tiba-tiba terbakar. Pemuda es yang ada di dalam lukisan itu bersama dengan wanita harus cepat-cepat keluar, kalau tidak mereka akan ikut terbakar juga. Kapal mereka tiba-tiba terjatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan lukisan itu terpotong karena di luar lukisan itu sedang terjadi perkelahian. Di dalam lukisan itu terlihat sangat mengerikan dan pemuda es itu mencoba untuk menyelamatkan wanita itu. Dan akhirnya mereka bisa keluar dari lukisan itu. Guru Siasi pun dikalahkan oleh lawannya. Kapal mereka pun terus meluncur dengan cepat. Mereka hampir semua jatuh dan berpegangan. Dan kapalnya jatuh ke danau. Tetapi tidak apa-apa. Si Yue pingsan dan terbayang bertemu dengan guru Siasi. Sedangkan wanita itu sibuk membuat dia sadar dan ternyata si Yue itu sedang berpura-pura. Dan akhirnya wanita itu tahu. Yue pingsan dan terbayang bertemu dengan guru Siasi. Sedangkan wanita itu sibuk membuat dia sadar dan ternyata si Yue itu sedang berpura-pura. Dan akhirnya wanita itu tahu. Kepada penonton channel YouTube Shibra Lazani, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, supaya kalian dapat pahala sudah membantu channel Shibra Lazani. Amin.
近晕了几个手术，最后一片招魂碎片就落在早期。生疏是主的福，阿软家现在已经被烧了个遍。阿软家在巫山上，不过这也是阿软的私事啊。Kepada penonton channel YouTube Shibra Lazani, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, supaya kalian dapat pahala sudah membantu channel Shibra Lazani. Amin. Kepada penonton channel YouTube Shibra Lazani, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, supaya kalian dapat pahala sudah membantu channel Shibra Lazani. Amin. Kepada penonton channel YouTube Shibra Lazani, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, supaya kalian dapat pahala sudah membantu channel Shibra Lazani. Amin. 用力，用力！ Kepada
Kepada penonton channel YouTube Shibra Lazani, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, supaya kalian dapat pahala sudah membantu channel Shibra Lazani. Amin.以神龙之血为源，虽然本座因为尽在掌控，麻烦了，他死没死？传说这种路草能够吸。 Kepada penonton channel YouTube Shibra Lazani, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, supaya kalian dapat pahala sudah membantu channel Shibra Lazani. Amin.